이 자리를 떠지는 지부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나긴 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu Superlab 2. Nah, ini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Sebelumnya kalian bisa buka file PKA yang kemarin yang Superlab 2 ya, teman-teman. Terus di sini itu ada instruksi-instruksi tentang cara mengerjakan Superlab 2. Nah, ini yang pertama kita masuk ke part 1 dulu yaitu basic configuration. Nah, seperti pada video yang kemarin, kali ini kita itu akan mengkonfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Terus kita juga konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch yaitu SID. Yang pertama-tama kita buka dulu switch satunya. Kemudian ke CLI. Ini kita masuk ke enable, kemudian config, lalu hostname S1, kemudian enable secret SID. Terus kita coba juga di switch 2. Config, kemudian hostname SW2. Maaf, tadi yang di switch 1 itu SW2 ya teman-teman, bukan S2. Lalu enable secret SID. Nah, terus kita ke RTR2. Enable config, lalu hostname RTR2, lalu enable secret SID. Terus kita coba ke sini switch 3, lalu ke CLI, enable config, hostname SW3, lalu enable secret SID. Terus ke switch 4, enable config, hostname SW4, enable secret SID. Terus kita ke switch 5, hostname SW5, enable secret SID. Lalu lanjut ke switch 6, enable config, hostname SW6, enable secret SID. Nah, terus kita ke multilayer 1, enable config, hostname-nya MLS1, kemudian enable secret SID, lalu ke router 3, enable config, hostname RTR3, lalu enable secret SID, lalu ke router 1, CLI, kemudian enable config, hostname-nya RTR1, enable secret SID. Terus ke sini router 4, enable config, hostname RTR4, lalu enable secret SID. Terus ke router 5, enable config, hostnya RTR5, kemudian enable secret SID. Terus ke multilayer 2, enable config, hostname-nya MLS2, lalu enable secret SID. Nah, untuk konfigurasi part 1-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke part 2 yaitu configure VLAN and trunking in SW1, SW2 dan router 2. Terus kita lanjut ke part 2 yaitu configure VLAN dan trunking di switch 1, switch 2 dan router 2. Nah, di sini kita itu akan membuat VLAN dan sesuaikan namanya yang tertera di display. Nah, ini untuk nama VLAN-nya. VLAN 10, 20, 30, 40. Terus
konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Lalu kita juga konfigurasi yang allow VLAN. Kita masuk dulu ke switch 1. Berarti switch 1 itu kita membuat VLAN 10 dan 20 karena di sini adanya 10 dan 20. Nah, terus kita masuk ke VLAN 10. Untuk name-nya sama, VLAN 10 di caps lock. Lalu VLAN 20. Terus namanya kita ganti menjadi VLAN 20. Nah, terus kita exit. Kita coba lihat interface-nya berapa. Untuk yang PC ini flash-nya 0/2, yang ini 0/3, terus ini 4 dan ini 5. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Kita ketikkan switchport mode access, switchport access VLAN 10, kemudian spanning port flash, lalu exit. Kemudian interface range FA 0/4 sampai 5, lalu switchport mode access, switchport access VLAN 20, lalu spanning port flash, lalu exit. Nah, terus kita lihat V1 ini melalui FA 0/1 agar terhubung. Sebelumnya kita akan menerangkan terlebih dahulu interface FA 0/1, switchport mode terang. Terus di sini disuruh konfigurasi dengan allow VLAN. Berarti kita ketikkan switchport terang all VLAN 10 sampai 20. Nah, sudah kita konfigurasi yang di switch 2-nya. Nah, di sini ada VLAN 30 dan VLAN 40. Kita buka switch 2-nya. Ini kita masuk dulu. Kita masuk ke VLAN 30. Lalu name VLAN 30. Kemudian VLAN 40. Dan VLAN 40. Terus kita exit. Lalu kita akan masukkan interface yang terhubung. Untuk yang ini itu 0/2, ini 0/3, ini 0/4, dan ini 0/5. Kita ketik interface range FA 0/2 sampai 3, kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 30, kemudian spanning port flash, lalu exit. Kita masuk ke yang interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switchport mode access, switchport access VLAN 40, lalu spanning port flash, kemudian bisa exit. Terus untuk switch 2 nya ini dia terhubung ke sini melalui FA 0/1. Kita terangkan terlebih dahulu interface FA 0/1, switchport mode terang, kemudian switchport terang VLAN 30 sampai 40. Terus kita konfigurasikan dua yang di router 2-nya. Nah, kita bisa cek dia melalui interface berapa. Ini melalui FA 1/0 ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA 1/0, lalu no shutdown. Kemudian bisa exit. Terus kita akan buat sub interface-nya. Nah, ini kan FA 1/0, lalu ada VLAN 10. Ini kita ketikkan interface FA 0/1.10. Maaf, tadi itu 1/0 ya teman-teman, bukan 0/1. Kemudian titik 10, lalu enter. Kemudian bisa exit. Maaf, kemudian kita ketikkan encapsulation peraturan itu 10. Kemudian masukkan IP address-nya. Nah, kemudian untuk IP address-nya itu yang di sini, yang VLAN 10 ya teman-teman, berarti 10.0. Kita masukkan di sini 10.1. 10.1. Nah, di sini kan untuk router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, maka alamat IP pertamanya itu pasti 10.1. Terus karena ini slash-nya 24, maka untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Terus kita exit. Terus kita masuk ke yang titik 20.
encapsulation.1q20. Lalu untuk IP address-nya ini kita ganti aja menjadi 20, lalu exit. Nah, kita konfigurasikan juga yang di switch 2, yaitu ini VLAN 30 dan VLAN 40. Kita nyalakan dulu portnya. Ya, untuk ini interface-nya FA0/0 ya teman-teman. Interface FA0/0, kemudian no shutdown. Lalu exit. Kita masuk lagi ke interface FA0/0.30 karena filenya 30 dan 40. Terus encapsulation.1q30, lalu IP address terus 92.168.30.1 255.255.0. Terus kita exit. Kita konfigurasikan yang titik 40, kemudian kita encapsulation.1q40, kemudian IP address-nya kita ganti menjadi 40.1, lalu exit. Di sini nanti kita itu akan mengkonfigurasikan IP DHCP di router 2, terus DNS-nya itu menggunakan yang ini 100.2. Lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 30, VLAN 10, kemudian enter. Kita isikan networknya 192.168.10.0 karena network, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya 192.168.10.1. Sini kita pakai sebagai default router atau default gateway-nya. Terus untuk yang DNS kita pakai yang 100.2. Kalau sudah, kita bisa exit. Kita lakukan ini sampai VLAN 40. Saya akan percepat saja. Di sini sudah selesai, mulai dari VLAN 10, 20, 30, dan 40. Terus di sini kita akan konfigurasikan untuk IP exclude-nya atau IP yang akan dikecualikan dari DHCP ini. Di sini kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.10.1, ini 20.1, 30.1, dan 40.1. Kita coba cek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN. Kita coba ke ini, isi 1, dan IP configuration kita klik yang DHCP. Ini DHCP-nya sudah ada. Lalu VLAN 20, ini juga sudah ada. Lalu ke VLAN 30, ini juga sudah ada. Lalu VLAN 40, ini juga sudah ada IP-nya. Nah, sekarang kita disuruh melakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita coba kirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 20. Ini untuk hasil awal-awal, hasilnya fail. Kita bisa coba lagi. Nah, maka hasilnya successful. Terus kita coba VLAN 10 ke VLAN 30. Kita coba lagi. Hasilnya successful. Jika sudah, kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Jadi untuk VLAN-nya itu yang ini, VLAN 50 dan VLAN 60. Untuk pertama-tama, kita akan membuat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Lalu konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC, dan juga sama melakukan konfigurasi allow VLAN. Lalu konfigurasi DHCP menggunakan DNS server ini. Lalu untuk IP address VLAN-nya itu yang ini ya teman-teman. Terus kita konfigurasi di switch 3. Ini kita enable, kemudian SID const. Jadi kita masukkan VLAN 50, name VLAN 50, lalu VLAN 60, name VLAN 60. Kalau sudah, bisa exit. Kita coba lihat interface-nya. Untuk yang ini,
interface-nya 2, ini 3, ini 5, ini 4. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3, lalu sysport mode akses, sysport akses VLAN 50, lalu setting port flash. Kita exit, lalu masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5, lalu sysport mode akses, sysport akses VLAN 60, dan spanning port flash. Sekarang kita coba lihat ini FA 0/6 itu mengarah ke router. Kita terangkan terlebih dahulu. Ini kita exit, kemudian interface FA 0/6, lalu sysport mode terang, lalu sysport terang lalu VLAN 50 sampai 60. Terus kita terangkan juga yang ini FA 0/1 yang terhubung ke switch 4. Kita exit, kemudian interface FA 0/1, sysport mode terang, kemudian sysport terang lalu VLAN 50 sampai 60, lalu exit. Kita konfigurasi juga untuk switch 4 nya, ini sama, yaitu VLAN 50 dan VLAN 60. Enable SID config, lalu masuk ke VLAN 50, name VLAN 50, lalu VLAN 60, name VLAN 60. Nah, sekarang kita akan memasukkan interface-nya ke dalam range. Ini 2, 3, 4, 5. Interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu sysport mode akses, sysport akses VLAN 50. Lalu spanning port flash. Kita exit, lalu interface range FA 0/4 sampai 5. 4 sampai 5, lalu sysport mode akses, sysport akses VLAN 60, lalu spanning port flash. Kita exit. Terus kita akan terangkan juga yang ini saja, yang FA 0/1 ke SW3. Kita ketikkan interface FA 0/1, sysport mode terang, sysport terang allow VLAN 50 sampai 60. Maaf, ini 50 sampai 60. Sekarang kita konfigurasikan di router 3 nya. Enable SID config. Untuk interface-nya kita lihat dulu. Untuk interface-nya yang mengarah ke switch itu FA 0/0. Kita masuk ke interface FA 0/0, kemudian no shutdown, lalu exit. Terus kita akan buat sub interface-nya yang VLAN 50 dan VLAN 60. Ini kita ketikkan interface FA 0/0.50, lalu encapsulation.1q50. Untuk IP-nya kita menggunakan yang ini, berarti 50.1. IP address 192.168.50.1, kemudian 255.255.0. Exit. Sekarang kita buat yang titik 60, lalu encapsulation.1q60. Untuk IP address-nya kita tinggal ubah menjadi 60.1, kemudian exit. Nah, sekarang kita ketikkan IP DHCP-nya, IP DHCP full VLAN 50, lalu untuk networknya 192.168.50.0, 255.255.0, lalu untuk default routernya 192.168.50.1, lalu untuk DNS-nya 192.168.100.2. Kemudian exit. Sekarang kita buat yang VLAN 60. Ini kita ganti menjadi 60.0, lalu 60.1, kemudian DNS-nya, dan kita exit. Terus kita akan konfigurasi IP DHCP exclude-nya. IP DHCP exclude berarti menggunakan IP yang ini 50.1 dan 60.1.
192.168.50.1 terus 60.1. Ini sudah semua konfigurasinya. Sekarang kita coba lihat di VLAN 50. Ini IP DHCP-nya sudah ada. Lalu di VLAN 60 ini juga sudah ada. Terus coba di sini isi 12 ini sudah ada. Lalu isi 14 ini juga sudah ada. Terus kita coba lakukan konektivitas. Kita coba misalnya dari VLAN 50 ke VLAN 60 yang PC 14. Ini hasilnya gagal. Kita bisa coba lagi. Ini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan multilayer switch 1. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita akan membuat VLAN yang disesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Untuk VLAN-nya berarti ya di sini ada VLAN 70 sampai 90. Lalu ada konfigurasi port flash dan konfigurasi allow VLAN. Lalu konfigurasi DHCP juga dengan DNS server 102. Untuk IP address-nya yang ini. Nah, yang lainnya itu kita lakukan seperti yang tadi kita lakukan. Kita bisa konfigurasi di switch 5. Untuk itu di sini ada VLAN 70 dan VLAN 80. Ini kita masuk enable, kemudian SID dan config. Lalu masuk VLAN 70, name VLAN 70, VLAN 80, name VLAN 80. Lalu exit. Terus kita akan masukkan interface-nya. Ini 0/2 345. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 70. Lalu spanning port face. Kemudian exit. Kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 80. Lalu spanning port face. Kita exit. Terus kita akan terangkan juga yang melalui MLS 1. Ini menggunakan FA 0/1. Interface range interface FA 0/1. Lalu switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 70 sampai 80. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch 6. Di sini ada VLAN 70 dan 80. Maaf, untuk yang switch 6 di sini ada 3 VLAN 70, VLAN 80, dan VLAN 90. Ini enable SID config. Lalu VLAN 70, name VLAN 70, lalu VLAN 80, name VLAN 80, kemudian VLAN 90, name VLAN 90, kemudian exit. Terus kita masukkan interface-nya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 70. Lalu scanning port face. Benar nggak sih? Lalu exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 80. Kemudian spanning port face. Exit. Terus yang terakhir kita isikan dengan interface range FA 0/6 sampai 8. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 90. Lalu spanning port face. Kemudian exit. Terus kita juga lakukan trunk
dari sys 6 ke multilayer 1. Ini dia menggunakan FA0/1. Ini kita masuk ke interface FA0/1. Switchport mode terang. Switchport terang allow VN 70 sampai 90. Terus kita lakukan terang juga di multilayer 1. Ini dia melalui FA0/3 dan FA0/2. Kita coba dulu enable SID conf. Ini kita bikin VLAN dulu dari 70 sampai 90 dan VLAN 70, VLAN 80, VLAN 80, VLAN 90 dan VLAN 90. Lalu exit. Terus kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switchport mode terang. Terus kita ketikkan switchport terang encapsulation 20. Terus switchport mode terang. Lalu exit. Nah, sekarang kita masuk ke interface VLAN 70. Ini kita masukkan IP address-nya yang ini ya teman-teman, itu 92.168.70.255.255.255.255.0. Lalu exit. Interface VLAN 80. Ini ganti menjadi 80.1. Kemudian exit. Interface VLAN 90. Ini ganti menjadi 90.1. Terus kita konfigurasi IP DHCP nya. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 70. Lalu untuk networknya 192.168.70.0. Lalu 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.70.1. Lalu DNS nya 192.168.100.2. Lalu exit. Kita buat sampai VLAN 70. Maaf, sampai VLAN 90. Nah, terus kita lakukan sampai VLAN 90. Di sini sudah untuk konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita konfigurasi yang IP DHCP exclude-nya. IP DHCP exclude 192.168.70.1, lalu 80.1 dan 90.1. Lalu exit. Terus kita coba cek untuk masing-masing VLAN-nya. Di sini kita coba VLAN 70 yang di sys 5. Ini sudah ada. Terus yang VLAN 80 sudah ada. Terus yang di sys 6 ini VLAN 70. Ini sudah ada. Terus VLAN 80 ini juga sudah ada. Kita coba cek yang VLAN 90. Ini juga sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan konektivitas misalnya dari VLAN 70, misalnya ini dari PC 16 ke PC 21. Ini hasilnya successful. Jika sudah, kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN di MLS 2. Untuk multilayer 2 ada di sini. Ini enable SID conf. Nah, untuk konfigurasinya kita hanya konfigurasi VLAN 100 karena di sini hanya ada satu. Ini kita tekan VLAN 100 dengan VLAN 100. Terus kita masuk ke interface VLAN 100. Di sini kita masukkan IP-nya yang ini 192.168.100.1 255.255.255.0. Terus kita exit.
Kita coba lihat portnya. Ini 011 dan 012. Interface range FA 011 sampai 2. Kita switch port mode akses. Switch port akses VLAN 100. Terus kita exit. Nah, kita masuk lagi ke interface range 1 sampai 2. Lalu switch port mode akses. Oh ya, ini saya ulang karena belum spanning port flash ya teman-teman. Ini kita ulang switch port akses VLAN 100. Lalu spanning port flash. Lalu exit. Ini udah yang port flash. Terus kita akan konfigurasikan SVI MLS2 untuk VLAN 100. Lalu kita akan konfigurasikan alamat IP manual di server. Yang ini untuk server DNS dan ini untuk server web. Kita bisa keluar dulu, kemudian ke DNS server, lalu ke desktop IP configuration yang ini ya teman-teman, 192.168.100.2. Lalu ini subnet masknya. Lalu untuk default gateway ini kita ganti menjadi 100.1. Lalu untuk yang DNS servernya ini kita menggunakan yang 100.2 juga. Lalu kita akan konfigurasikan di web server ke IP configuration yang web itu 100.3. Lalu subnet mask ini default gateway menggunakan 100.1. Lalu untuk DNS nya masih sama 100.2. Nah, sekarang kita coba ping di web server di command prompt. Kita coba ping IP DNS ping 192.168.100.2. Maaf, kita pingnya menggunakan IP gateway. Ini hasilnya TTL. Kita juga coba ping di DNS server ping 192.168.100.1. Ini juga sama, langsung TTL hasilnya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke part 6, yaitu configure point-to-point addressing between router dan MLS2. Berarti di sini kita itu akan melakukan konfigurasi point-to-point antara semua router yang ada di sini dan multi layer 2. Nah, kita konfigurasi dulu di multi layer 2. Oh ya, kita lihat dulu yang terhubung ke router. Ini FA0/4 dan ini FA0/3. Kita masuk ke interface FA0/3. Lalu untuk IP address-nya yang ini 10.10.10.18. Ya maaf, sebelum menambahkan IP address kita ketikkan 0SW dulu, lalu baru masukkan IP address-nya 10.10.10.18 255.255.252. Lalu no shutdown. Nah, ini kita menggunakan 252 karena slash-nya itu 30 ya teman-teman. Terus kita exit. Kita coba lihat yang ke router 5 itu menggunakan FA0/4 dan IP-nya itu 10 ini titik 22. Interface FA0/4. Lalu no SW. IP address 10.22. Lalu no shutdown. IP multi layer 2 sudah. Sekarang kita ke router 4. Enable SIP config. Kita coba lihat untuk interface-nya. Ini FA ada 2, FA0/0 dan FA2/0. Kita gunakan yang FA0/0 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/0, lalu no switch port. Terus kita masukkan IP address-nya. Untuk IP-nya 10.10.10.17 255 255.255.252. Lalu no shutdown. Kemudian exit. Nah, kita akan mengkonfigurasikan juga yang SE2/0. Ini IP-nya itu 10.10. Interface SE2/0. IP address 10.10.10.10
255 255 252 no shutdown. Jadi router 4 sudah, kita lanjut ke router 5. Ya, sebelumnya kita lihat untuk yang router 5 yaitu menggunakan FA010 dan SE210. Untuk yang FA010 ini menggunakan 10.21 dan yang SE210 menggunakan 10.14. Ini kita masuk terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface FA010. Kemudian masukkan IP address-nya 10.10.10.21 255 255.252. Lalu exit. Shutdown dulu, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface SE2/0 IP address 10.10.10.14 255.255.252. Lalu no shutdown. Ini sudah. Terus kita lanjut ke router 1. Yang router 1 ini ada 4 jalur, itu ke router 4, router 5, router 3, dan router 2. Kita akan sambungkan yang ini dulu, yang ke router 4 yaitu SE2/0. Untuk IP-nya 10.9. Ya. Enable SID const. Lalu masuk ke interface FA2/0. Kemudian IP address 10.10.10.9 255.255.252. Lalu no shutdown. Nah, selanjutnya kita sambungkan ke yang SE3/0. Untuk IP-nya itu ini 10.13. Nah, kita exit terlebih dahulu. Lalu interface SE3/0 IP address 10.10.10.13 255 255 255 252. Lalu no shutdown. Lalu selanjutnya yang mengarah, terus kita lanjut ke yang ini, ke 4/0 dulu, IP-nya 10.5. Kita exit interface FA4/0. Lalu IP address 10.10.10.5 255 255 255.252. Lalu no shutdown. Exit. Lalu untuk yang mengarah ke router 2 FA5/0, IP-nya 10.1. Interface FA5/0. Lalu IP address ini ganti menjadi 1. Kemudian no shutdown. Di router 1 sudah. Sekarang kita akan operasikan di router 2 nya juga. Untuk di router 2 dia menggunakan 4/0, IP-nya 10.2 ya teman-teman. Enable SID const. Lalu interface FA4/0. Lalu IP address 10.10.10.2 255 255 255.252. Lalu no shutdown. Ini sudah. Lalu kita lanjut ke yang router 3. Di sini dia ada 2 jalur, yang ke router 1 dan multi layer 1. Ini untuk yang mengarah ke router 1 dia menggunakan 4/0, IP-nya 10.6. Yang ini menggunakan FA1/0 dengan IP 10.25. Ini enable SID const. Lalu interface FA4/0. Kemudian IP address-nya 10.10.10.6 255 255 255.252. Kemudian no shutdown. Lalu exit. Lalu masuk ke interface FA1/0. Lalu untuk IP address-nya 10.25. Lalu no shutdown. Nah, sudah. Sekarang di multi layer satunya
Oh ya, berarti di sini itu kurang ya. Berarti di semua router dan multilayer 1 dan juga 2 bukan hanya di 2 saja, tetapi 1 juga kita konfigurasi. Kita masuk dulu ke FA0/1, IP-nya 10.26, interface FA0/1, lalu IP address-nya 10.10.10.26 255.255.252. Oh ya maaf, sebelum mengisi IP address kita switchport dulu, baru masukkan IP address 10.10.10.26, lalu subnet masnya 252. Nah, sekarang kita coba ping. Misalnya di sini saya akan ping router 2. Ping di router 2. Nah, misalnya di sini saya akan ping ke router 1. IP-nya berarti ini 10.1. Ini kita ketikkan dulu ping 10.10.10.1, lalu enter. Nah, ini kan 100 byte ya, berarti kita itu sudah berhasil. Kalau misalnya kalian itu masih belum 100 seperti 80, kalian harus ping lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke part 7, yaitu configure EIGRP di router 1, router 2, router 3 dan multilayer 1. Nah, di sini di area kuning, di sini kan ada router 2, 1, 3 dan multilayer 1. Ini di sini kita pakai EIGRP. Nah, untuk EIGRP-nya kita gunakan EIGRP 10. Terus untuk wildcard-nya, masnya kita pakai berarti karena ini /30 yang 0.0.0.3. Terus kita disablekan auto summary-nya. Lalu kita lakukan konektivitas seperti cek IP neighborship, terus table routing. Semua PC di jaringan EIGRP dapat saling melakukan ping. Di sini untuk konfigurasinya kita mulai dari router 1 dulu. Di sini kita ketikkan router EIGRP 10 karena perintahnya 10. Lalu ketikkan no auto strip summary. Lalu ketikkan networknya. Untuk IP-nya itu yang ini 10.1 dan 10.2 karena network, berarti ini 10.0 dan 10.0 semua di benar. 10.0. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Nah, terus kita tambahkan lagi yang mengarah ke router 3. Ini IP-nya 10.6 dan 10.5, berarti untuk networknya 10.4. Terus kita konfigurasikan di router 2. Kita ketikkan router EIGRP 10, lalu no auto summary dulu, kemudian network. Lalu ini sama seperti router 1 10.0, lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Jika sudah seperti ini, berarti ini sudah terhubung dengan router satunya. Terus kita cek di sini, ini kan berarti dia pakai yang 10.0 sampai 40.0. Ini kita coba. Ini kita masukkan networknya. Untuk IP-nya kita ganti menjadi 192.168.10.0, kemudian wildcard-nya 0.0.0.255. Kenapa ini 255? Karena tadi yang 3 itu kan menggunakan /30. Nah, ini 255 itu karena IP yang ini itu menggunakan /24. Terus kita lanjut sampai dengan 40. Ini 20 30 dan 40. Nah, terus kita konfigurasi juga di router 3. Untuk di router 3 kita masukkan dulu yang ini. IP ini kan 25 dan ini 26, berarti untuk networknya itu 24. Oh ya maaf,
ini ke router 1 dulu ya teman-teman, menggunakan network 10.4 karena ini 10.6 dan 10.5. Ini kita ketikkan router EIGRP 10, lalu no auto summary, lalu network 10.4, lalu wildcardnya 000.3. lalu tadi yang mengarah ke multilayer 2 itu 24, multilayer 1. Terus ini kan dia nyambung ke VLAN 50 dan VLAN 60. Nah ini untuk wildcardnya kita ganti menjadi 255, lalu IP addressnya kita juga ganti 192.168.50.0, lalu 60.0. Dan jika sudah, kita ke multilayer 1. Di multilayer 1 ini kan sama, ada yang terhubung ke router 3, yaitu networknya A24. Ini kita ketikkan router EIGRP 10. Maaf, sebelum kalian mengetik router EIGRP 10, kalian harus ketikkan IP routing terlebih dahulu, baru router EIGRP 10, lalu no auto summary, lalu masukkan networknya 10.10.10.24.000.3. Terus ini dia terhubung ke VLAN 70, 80 dan 90. Kita ketikkan networknya, ini ganti menjadi 255, lalu ini ganti menjadi 192.168.70.0, lalu 80.0, kemudian 90.0. Nah kalau sudah, kita coba cek. Misalnya di sini saya akan cek di router 1. Kita exit, kita ketikkan do show IP EIGRP neighbor. Di sini ada IP 10.2 dan 10.6. Berarti IP yang ini dan ini sudah ada. Lalu kita coba cek do show IP route. Ini kita spasi. Dan di sini ada banyak D. Arti D itu adalah ini EIGRP. Ini ada dari VLAN 10 sampai 90 ya teman-teman. Terus kita coba ping. Misalnya kita akan ping dari isi 0 ke isi 16. Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful. Ini sudah bisa successful walaupun berbeda router ya teman-teman. Nah, part 7 sudah bisa. Selanjutnya kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di router 1, 4, 5 dan multilayer 2. Nah berarti kalau tadi kan di wilayah ini itu kita menggunakan EIGRP, sekarang di wilayah sini itu kita menggunakan OSPF. Jadi nanti router 145 dan multilayer 2 itu menggunakan OSPF. Terus seperti tadi kita konfigurasi untuk neighborship. Kalau ada table routing dan smart PC di jaringan OSPF dapat saling melakukan ping. Untuk OSPF ini menggunakan OSPF 1 ya teman-teman. Lalu kita ke router 1. Ini kita ketikkan router OSPF 1. Lalu masukkan networknya. Teman-teman, kita masukkan network yang ini dulu. Ini ada 10.9 dan 10.10. Berarti untuk networknya itu 10.8. 10.10.10.8. Lalu wildcardnya 0.3. Maaf, untuk OSPF itu kita menggunakan area ya teman-teman, area itu 0, lalu baru enter. Lalu kita ketikkan juga yang mengarah ke router 5. Ini ada IP 10.13 dan 14, berarti networknya 12. Nah, ini sudah. Terus kita konfigurasikan di router 4. Ini kita ketikkan router OSPF 1. Lalu untuk networknya yang tadi ke router 1 dulu, 10.8, lalu wildcardnya area 0. Lalu yang mengarah ke multilayer 2, ini IP-nya 10.17 dan 18. Untuk networknya berarti 16. Ini sudah. Terus kita konfigurasi di router 5. Lalu router OSPF 1 untuk networknya ini yang mengarah ke ke router 1 itu sama 10.12.
10.12, kemudian wildcardnya area 0. Lalu yang mengarah ke multilayer 2 itu 20. Ini networknya kita ganti menjadi 10.20. Ini sudah. Sekarang kita akan konfigurasikan juga di multilayer 2. Di multilayer 2 ini dia berarti mengarah ke router 4 dan router 5. Enable IP config. Lalu router ASPF 1. Maaf, ini IP routing dulu. Router ASPF 1. Lalu network 10.10.10.16. Lalu wildcardnya, lalu area 0. Kemudian yang mengarah ke router 5 10.20. Nah, terus kita ketikkan juga yang ini clan 100 nya. Ini wildcardnya kita ganti menjadi 255 karena size-nya 24. Terus ini ganti menjadi 192.168.100.0. Kemudian enter. Nah, sekarang kita akan coba cek di router 1 aja. Kita coba cek usul IP OSPF neighbor. Di sini sudah ada IP 10.17 dan 10.21. Ini untuk IP yang 17 itu yang ini router 4 dan 21 itu yang router 5. Terus kita cek juga yang to show IP route. Di sini juga sudah ada IP VLAN 100 dengan tanda O yaitu ASPF. Yang ini juga sudah ada ya teman-teman. Yang ini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke part 9 yaitu konfigurasi mutual redistribution di router 1. Di area kuning ini kita akan menggunakan EIGRP dan ini menggunakan OSPF. Jadinya server itu tidak bisa terhubung ke PC-PC ini karena dia itu berbeda ya. Ini itu EIGRP dan ini itu OSPF. Jadi mereka itu tidak bisa terhubung. Misalnya di sini saya coba ping dari DNS server ke PC 24. Ini hasilnya fail. Ini tuh gagal padahal yang ini tuh sudah ada IP-nya ya. Nah, karena ini gagal jadi kita itu harus melakukan mutual redistribution. Nah, kita lakukan di router 1 karena kan router 1 ini sebagai penghubung. Terus kita ketik router EIGRP 10 karena tadi kita menggunakan 10. Lalu di sini kita ketikkan redistribute SPF 1 metrik 1 spasi sampai 5. Lalu router OSPF 1 karena tadi kita menggunakan 1. Lalu ketik redistribute, ini tipe redistribute EIGRP 10 karena tadi kita menggunakan 10. Lalu subnet. Nah, sekarang kita bisa cek misalnya di router 4. Kita exit lalu to show IP route. Nah, ini sudah ada hasil E2 nya karena sudah di redistribute ya teman-teman. Nah, terus kita coba cek di router 2 misalnya. Kita cek to show IP route. Nah, di sini yang VLAN 100 sudah ada tanda X. Arti X itu adalah eksternal. Dan di sini juga sudah ada VLAN 100. Nah, sekarang kita coba ping lagi dari dari DNS ke PC 24. Bentar, kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke part 10 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, ini itu seperti kemarin yang membuat record untuk Akademi Sekolahan ID dengan IP tertera di sini. Kita buka DNS servernya. Lalu ke service, ke DNS. Ini pastikan on. Untuk namanya kita ganti dengan kita isi dengan akademi.sekolahan.com. Lalu ini kita menggunakan record. Untuk IP addressnya kita menggunakan yang ini 100.3 terus 19.168.100.3 lalu add. Kemudian kita buat yang cname. Untuk namanya kita menggunakan yang ini. Terus untuk hostname
Ini kita melakukan yang ini, akademi.sekolahan.com, lalu add. Terus kita buat juga di web server ke service, lalu http. Ini pastikan on, lalu di bagian index kita klik edit. Ini untuk visual paket tracer kita ganti saja dengan akademi sekolahan. Ini saya copy aja, sini kita ganti yang visual paket tracer, terus kita save, kemudian yes. Nah, sekarang kita akan uji untuk DNS dan web servernya. Sini saya akan coba di PC 21. Kita coba ping akademi.sekolahan.com. Ini sudah TTL. Terus kita coba cek di PC 24. Kita cek di web browser. Sini kita ketikkan www.akademi.sekolahan.com, lalu go. Ini sudah muncul ya teman-teman. Ini part 10 sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi access list. Ini konfigurasi access list di multilayer 2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Ini gunakan access list dengan nama block_HTTP. Lalu lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP tetapi dapat mengakses HTTPS. Ini kita konfigurasi di multilayer 2. SID config. Ini kita ketikkan IP access strip place, lalu extend, lalu deny TCP. TCP itu berarti HTTPS kita pakai ini, lalu 192.168.100.0, lalu wildcardnya, lalu EG 80. Maksud dari EG itu adalah port dari HTTP kan 80. Lalu permit untuk mengizinkan permit IP ini. Lalu interface VLAN 100. Lalu IP access strip place, strip group block underscore HTTP out. Terus kita coba di PC 21. Kita coba ping lagi, dia langsung TTL. Lalu kita coba di PC 24 web browser. Terus kita ketikkan www.akademisekolahan.com, terus go. Ini dia tidak muncul apa-apa karena kan dia diblokir. Di sini untuk kompresinya itu 99%, tetapi seharusnya itu kita sudah 100% mengkonfigurasinya. Kita coba cek result. Di sini ada yang silang, yaitu di record sama sinem record. Hostname sama addressnya itu incorrect, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita konfigurasinya sudah lengkap di SuperLab 2 ini. Sekian, seperti itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.